kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang panjang di dalam inti sel manusia yang menjadi tempat penyimpanan ciri genetik makhluk hidup, tersusun atas rantai DNA yang bergulung melingkari sebuah protein. Rantai DNA tersebut membawa informasi genetik dari orang tua. Struktur kromosom yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada telomer, yang kedua yaitu adalah kromatid identik, yang ketiga yaitu ada lengan pendek, yang keempat yaitu ada sentromer, yang kelima yaitu ada lengan panjang. Bagian struktur kromosom itu pertama telomer. Bagian telomer berada di ujung kromosom. Telomer berfungsi untuk melindungi ujung kromosom agar tidak rusak atau menempel pada kromosom lain saat terjadi pembelahan sel. Telomer juga berkaitan dengan proses penuaan sel. Yang kedua yaitu ada kromatid identik atau kromatid saudara. Satu kromosom yang direplikasi terdiri dari 2 kromatid identik yang disebut juga kromatid saudara. Kromatid ini terikat bersama di bagian sentromer. Fungsi utama kromatid adalah untuk memastikan setiap sel anak memiliki jumlah DNA yang tepat setelah pembelahan sel. Yang ketiga yaitu ada lengan pendek dan lengan panjang. Sentromer membagi kromosom menjadi 2 lengan pendek. Lengan yang lebih pendek disebut lengan P dan lengan yang lebih panjang disebut lengan Q. Yang keempat yaitu ada sentromer, bagian menyempit pada kromosom yang berfungsi sebagai penghubung antara 2 kromatid. Sentromer juga merupakan tempat menempelnya benang-benang spidal saat sel membelah. Sentromer tidak mengandung gen. Untuk kromosom, pertama ada metasentrik. Itu adalah sentromer berada di tengah kromosom sehingga kedua lengan kromosom memiliki panjang yang sama dan terlihat seperti huruf V saat membelah. Yang kedua ada submetasentrik. Sentromer terletak sedikit dari bagian tengah sehingga salah satu lengan kromosom lebih panjang dan lengan lainnya berbentuk terlihat seperti huruf J. Yang ketiga ada akrosentrik. Sentromer berada saat dekat dengan salah satu ujung kromosom. Ini menghasilkan satu lengan yang sangat pendek dan satu lengan lainnya sangat panjang. Bentuknya terlihat seperti huruf L. 4. Ada telosentrik, yaitu sentromer terletak tepat di ujung kromosom. Kromosom ini hanya memiliki satu lengan kromosom. Dan ini ada jenis 1. Autosom, kromosom tubuh. Fungsi autosom mengandung sebagai besar informasi genetik yang mengatur berbagai sifat tubuh dan fungsi sel. Jumlah pada manusia terdapat 22 pasangan autosom. Dan kedua ada gonosom, kromosom seks. Fungsi gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin individu. Seperti XX, 2 kromosom X, kombinasi ini menentukan jenis kelamin perempuan. Yaitu yang kedua ada XY, 1 kromosom X dan 1 kromosom Y, kombinasi ini menentukan jenis kelamin laki-laki. Itu gen dan alel, unitan perwarisan sifat. Pengertian gen. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat dalam organisme, mengandung instruksi genetik dalam bentuk DNA yang menentukan berbagai karakteristik fisik dan fungsional suatu makhluk hidup. Susunan gen di dalam tubuh disebut dengan genotip, sedangkan ekspresi genotip yang munculkan pada makhluk hidup disebut dengan fenotip. Fenotip ini merupakan ekspresi dan genotip yang memiliki sifat dominan, yaitu gen yang dapat mengalahkan genotip resesif. Itu ada pengertian alel, yaitu kromosom ini bisa ditemukan dalam keadaan berpasangan, yaitu disebut sebagai kromosom homolog. Homolog kromosom ini adalah kromosom yang
berpasangan dan memiliki kesamaan dari segi bentuk, ukuran, maupun jumlah jenis gen yang di dalamnya. Pasangan gen pada kromosom homolog bisa juga kita sebut sebagai alel. Alel ini juga menunjukkan perbedaan pewarisan sifat pada suatu keturunan karena sifat yang dimiliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi gen. Jadi fungsi gen yang pertama itu sebagai partikel kecil dalam kromosom. Apa sih maksudnya? Jadi gen itu menempati posisi tertentu pada kromosom yang sering kita sebut dengan lokus. Nah, meskipun ukuran gen itu sangat kecil, tapi gen itu tuh sangat berguna karena dia itu menyimpan informasi ataupun instruksi biologis untuk mengatur berbagai karakteristik organisme. Yang kedua, gen itu sebagai informasi genetik, penyampaian informasi genetik dari induk kepada anaknya atau keturunannya. Jadi gen itu sebagai kode yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya nanti. Kode inilah yang menentukan sifat-sifat bawaan yang diterima oleh keturunannya, seperti ada warna mata, ada bentuk hidung, bentuk rambut, warna kulit, dan masih banyak lagi. Nah, yang nomor 3 itu ada mengatur proses metabolisme dan perkembangan organisme gen untuk mengendalikan produksi enzim. Jadi gen ini digunakan sebagai produksi enzim ataupun protein yang berperan dalam berbagai reaksi kimia. Nah, contohnya nih ada pertumbuhan, perkembangan, hingga perbaikan sel. Yang keempat, ada mengontrol sintesis protein. Apa sih maksudnya? Jadi setiap gen ini mengandung instruksi untuk membuat protein tertentu melalui proses transkripsi dari DNA menjadi RNA dan juga transkripsi dari RNA menjadi protein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam gen. Jadi, gen itu terbagi menjadi 2, ada berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan sifatnya. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi gen struktural. Apa sih gen struktural itu? Jadi gen struktural ini gen yang berfungsi untuk membawa informasi untuk membentuk protein ataupun enzim tertentu. Contoh dari gen struktural itu ada gen yang menentukan warna mata, bentuk rambut, ataupun gen yang mengatur produksi enzim pencernaan. Nah, yang kedua ada gen regulator. Jadi apa sih fungsi gen regulator ini? Jadi gen regulator itu berperan untuk mengatur kapan suatu gen itu bekerja dan seberapa banyak gen tersebut tuh produksi genetik. Kayak gitu. Nah, jadi gen ini nih berfungsi sebagai saklar yang mengontrol aktivitas gen struktural agar sistem tubuh tuh dapat bekerja secara baik, sesuai aturannya, dan secara normal. Lalu ada macam-macam gen berdasarkan sifatnya. Itu yang pertama ada gen dominan, di mana gen dominan ini gen yang bersifat kuat. Artinya sifat gen dominan ini akan tetap muncul meskipun hanya diwariskan dari salah satu orang tua atau induknya saja. Contoh nih, gen rambut keriting bersifat dominan sehingga cukup diwariskan dari satu pihak untuk terlihat pada keturunannya. Jadi dari kedua orang tua mereka itu ketika memiliki gen dominan tidak harus dua-duanya itu menurunkan, cukup salah satu aja. Nah, selanjutnya ada gen resesif. Nah, itu ada gen yang bersifat lemah. Artinya hanya dapat menampakkan sifatnya apabila diwariskan dari kedua orang tuanya. Contohnya ada gen albino yang hanya akan muncul ketika kedua orang tuanya sama-sama menurunkan sekaligus. Gitu, sama-sama mewariskan untuk keturunannya. Itu untuk gen resesif. Dan yang terakhir ada gen letal. Apa sih gen letal ini? Jadi gen letal itu adalah gen yang dapat menyebabkan kematian organisme yang terekspresi. Jadi umumnya tuh gen letal ini tersembunyi dan hanya menimbulkan dampak pada kondisi tertentu saja. Ekspresi genetik adalah proses perubahan informasi genetik pada gen menjadi produk seperti RNA, protein, ataupun molekul biologi lainnya. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi ekspresi genetik, misalnya faktor lingkungan, faktor hormon, dan faktor lainnya. Setiap individu memiliki 2 salinan atau alel atau satu gen. Jika alelnya sama, mereka disebut homozigot. Jika alelnya berbeda, mereka disebut heterozigot. Homozigot mengkode sifat yang sama. Misalnya mata biru. Jika memiliki 2 alel mata biru, mata akan berwarna biru. Jika memiliki 1 alel untuk mata biru dan 1 lagi untuk mata coklat,
berwarna coklat. Warna mata akan ditentukan oleh alel mana yang dominan. Alel dominan adalah alel yang selalu menentukan fenotip ketika ada. Di sisi lain, alel represif adalah alel yang tidak diekspresikan ketika alel pasangannya dominan. Selanjutnya ada DNA, molekul kehidupan. Struktur gen DNA. Gen tersusun atas asam nukleat RNA dan DNA serta berhubungan erat dengan produk yang berfungsi melindungi serta membantu proses kerja gen DNA. Gen DNA berperan sebagai penyimpanan informasi genetik. Bagian struktur DNA. Yang pertama ada nukleotida. DNA tersusun dari unit dasar yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada gugus fosfat, yang kedua ada gula deoksiribosa, yang ketiga ada basa nitrogen. Yang kedua ada basa nitrogen. Terbagi 4 jenis basa nitrogen pada DNA. Yang pertama ada adenin A, yang kedua ada timin T, yang ketiga ada guanin G, yang keempat ada sitosin C. A. Selalu berpasangan dengan T melalui 2 ikatan hidrogen. Yang kedua ada G. Selalu berpasangan dengan C melalui 3 ikatan hidrogen. Ketiga ada rantai gula fosfat. Bagiannya ada, yang pertama ada merupakan tulang punggung dari helix DNA. Yang kedua ada terdiri dari susunan gula deoksiribosa dan fosfat secara bergantian. Yang ketiga ada memberikan stabilitas dan bentuk struktural. Yang keempat ada tingkatan hidrogen. Yang pertama ada menghubungkan pasangan basa nitrogen antara 2 untai DNA. Yang kedua ada membentuk struktur double helix. Yang kelima ada double helix, helix ganda. Yang pertama ada 2 untai DNA melilit satu sama lain membentuk struktur spiral. Yang kedua ada arah kedua untai saling berlawanan, antiparalel, satu arah 5 ke 3, yang lainnya 3 ke 5. Struktur RNA. RNA merupakan molekul polinukleotida yang berbentuk rantai tunggal dan lebih pendek. Walaupun tidak menyimpan informasi genetik jangka panjang seperti DNA, RNA memiliki peran yaitu menyalin, membawa, dan menerjemahkan informasi genetik agar tidak diolah menjadi protein. Komponen RNA terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen berupa adenin A, guanin G, sitosin C, serta urasil U yang menggantikan timin pada DNA. RNA dapat ditemukan di berbagai bagian sel seperti inti sel, sitoplasma, dan ribosom, yaitu tempat berlangsungnya sintesis protein. Ciri-ciri RNA. 1. Hanya tersusun atas 1 untai polinukleotida, strukturnya lebih sederhana. Kedua, rantai RNA jauh lebih pendek dari DNA, terbentuk dari ribonukleotida yang terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, serta basa nitrogen. Ketiga, RNA dapat ditemukan di inti sel, sitoplasma, hingga ribosom, tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Jumlah RNA dalam sel dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, terutama saat sel sedang aktif membentuk protein. Kelima, RNA dapat dikategorikan menjadi RNA pendek dan RNA panjang yang berdasarkan panjang rantainya. Jenis-jenis RNA. mRNA sering disebut sebagai RNA pembawa pesan. Tugasnya melayani kode genetik dari DNA yang ada di inti sel, lalu membawanya ke ribosom. Kode ini ibarat resep yang nantinya akan diterjemahkan menjadi protein. Kalau tRNA ini ibarat abang kurir yang membawa paket, karena fungsi tRNA adalah membawa asam amino ke ribosom. Dan yang terakhir ada rRNA, adalah komponen utama ribosom, tempat pembuatan protein berlangsung. Sekitar setengah dari struktur ribosom tersusun dari RNA. Selain menjadi bagian dari mesin perakit protein, rRNA juga bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses penggabungan asam amino.